kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat menunaikan puasa. Marhaban ya syahrul mubarak, selamat terima telepon dari yang berpuasa. Terima telepon anunya, siapa namanya? Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Insan Mesra. Kembali lagi bersama kami, saya Suharsi, Bang DJ, Bang Ude, dan Sikri dalam dialog sore Ramadan hari ini. Hari ini adalah hari ke-29 Insan Mesra. Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Bisa juga menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Iya, Baik, kita agak lebih cepat ini Bang Ude karena memang durasi waktu agak lebih cepat. Semakin sempit ya. Ya, alhamdulillah semakin sempit tapi masih ada. Bismillah. Ya, silakan Ustadz. Sikri. Baik, untuk memulai dialog sore hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. Silakan. Hari terakhir ya. Iya, kemungkinan. Iya. Hari Ahad berlebaran, hari Senin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا صدق الله العظيم. Masya Allah, nah hafal Sikri di. Masya Allah. Baik, Insan Mesra, mari kita memulai dialog sore hari ini. Silahkan Ustaz. Iya, baik sahabat di mana saya berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan Mesra, kita berada pada malam yang ke-30 di bulan suci Ramadan. Artinya terakhir tarwih sebentar malam ke-30 dengan tema menyambut hari raya Idul Fitri. Ya. Kemudian fadilahnya siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya pahala yang paling tinggi. Ini yang paling inti ya sesungguhnya. Dari seluruh rangkaian malam-malam fadilah Ramadan, mulai malam pertama sampai malam terakhir, ini yang paling tinggi. Kenapa? Karena Allah akan memberinya panggilan hamba kepadanya. Nah, jadi dia akan dipanggil oleh Allah sebagai wahai hambaku, makanlah buah-buahan dari surga, mandilah dari sungai Salsabil, dan minumlah dari sungai Kausar. Dan aku adalah Tuhanmu, dan engkau adalah hambaku. Nah, itu yang paling tinggi. Jadi hamba itu, tidak semua orang dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diabadikan dalam Al-Quran cuma Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kan banyak orang mengatakan saya hamba Allah, tapi prakteknya hamba dunia, prakteknya hamba harta, hamba jabatan. Nah, kalau hamba itu memang sudah predikat insanul kamil, sempurna dalam
lapisan di surga itu Iya. ketika kita makan itu 3 rasa. Gigitan pertama rasa keju, gigitan kedua rasa coklat, gigitan ketiga pokoknya rasa apa namanya itu yogurt misalnya. Itu ada seperti itu dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena berbagai kenikmatan. Iya. Kemudian mandi di Sungai Salsabil itu artinya mereka akan dikembalikan seperti anak muda lagi. Jadi kalau dia misalnya 60 tahun, 70 tahun umurnya masuk dalam surga, maka sekali mandi di Sungai Salsabil, maka dia kembali menjadi anak muda. Umur yang paling pasarang di surga itu ketika sudah mandi di situ umur 20. Ya, 17-20 tahun. Gitu. Kemudian minumlah dari sungai-sungai Kautsar. Jadi maksudnya di sini yakni siapa yang minum di sini di Telaga Kautsar maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Jadi satu kali minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu sungainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kami Nabi dalam riwayat bahwa Nabi memiliki sungai Kautsar dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka akan minum di telaga itu. Iya. Maka apa kata Allah? Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hamba-Ku, kata Allah. Ini yang paling tinggi. Oke, saya berserah. Oke, Bang Ude. Untuk yang mendengarkan melalui Facebook mungkin agak sedikit kecil. Kalau mau lebih jelas silakan di radio 102,8 atau melalui YouTube atau melalui streaming www.radiomesra.com. Ya, Ustaz. Untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Apa yang bisa dipersiapkan? Ya, beli baju baru. Baik. Pertama, sandal baru. Tidak ada apa pijak sandal baru tay. Gini, ada Lesti. Gini ya. Jadi hari raya Idul Fitri itu kan itu yang kunci ya, kulitnya semua itu. Ya, yang inti itu dalam hari raya itu adalah kembali kita seperti manusia, seperti bayi yang baru dilahirkan. Adapun semua yang baru, baju baru, makanan baru, karpet baru, rumah dicat, rumah dibersihkan, itu kan kulit. Intinya, bagaimana pada saat dia menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, lalu dia berhak menyandang gelar seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka persiapan kita menyambut hari raya Idul Fitri pertama adalah bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak tahlil dan tahmid serta takbir. Itulah dikumandangkan, itu kalimat kemenangan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat kemenangan. Kenapa? Karena dia telah memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Tidak tergoda dengan makanan yang halal, tidak tergoda dengan syahwatnya meskipun istrinya itu halal. Semua itu dia bisa hindari. Kemudian setelah masuk hari raya, maka dia berhak melapaskan kalimat kemenangan. Kenapa? Tapi kan anehnya kan tidak seperti itu. Memenangkan pertarungan melawan hawa. Ibaratnya itu Idul Fitri gini. Ibaratnya anak SD yang lulus SD itu adalah mereka menerima rapor. Penerimaan rapor kan? Ada orang terima rapornya ranking 1, ada yang nilainya sedang-sedang, ada yang malah tidak lulus. Makanya beragam masyarakat kita menyambut hari Idul Fitri, ya kadang-kadang ada orang yang malas pergi tarawih, ada orang yang malah tidak puasa, tapi dia yang paling duduk di depan, pakai baju baru, kencang lagi suaranya, Allahu Akbar. baru pakai menangis lagi. Baru tidak puasa. Ya kan? Ya banyak kan seperti itu. Ya. Dia hanya merayakan kulitnya, lalu tidak memaknai apa isi kandungan Ramadan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita sudah malamnya begitu takbiran, maka sampai harinya itu kita bertakbir terus sampai menuju ke lapangan atau ke masjid. Kemudian ini ada pendapat baru ini, Bang Dimas Insa Mesra. Di masjid begitu kita masuk ada dua pendapat untuk salat
salat Id. Ada yang mengatakan tidak ada salat tahiyatul masjid, langsung duduk bertakbir. Ada yang kedua, ya tetap kepada aturan kepada bahwa Rasulullah saja mencegah orang yang langsung duduk ketika masuk di masjid karena tidak ada salat tahiyatul masjidnya. Bagaimana kalau kondisi di lapangan? Kondisi di lapangan itu tidak ada salat. Tidak ada salat sunnah sebelum ataupun sesudahnya. Ya, meskipun ada yang memaknai adalah salatnya di lapangan itu salat sunnahnya adalah salat sunnah wudu. Ya, tidak ada salat sunnah tahiyatul masjid karena di lapangan. Ya. Kalau ada melaksanakan salat sunnah wudu, ya bolehlah mungkin di situ. Tapi umumnya di sini tidak ada salat sesudah ataupun ba'da islahiha atau sesudahnya. Iya. Gitu. Jadi tidak ada salat sunat tahiyatul lapangan. Tidak ada. Apalagi salat sunat tahiyatul jalanan. Baik, kita angkat penelpon dulu. Oke. Oke Pak Ustaz, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kokoki jalanannya bisa sunat dulu baru dulu Ustaz. Kalau di masjid, Mbak yang di Makassau. kalau di lapangan Ya. salat sunat dulu baru duduk bangun atau seperti apa? Baiknya. Maksudnya saya datang lembah sejadah, saya sunat dulu baru duduk. Itu pertama Iya. ya. Nah, kedua itu di Vietnam itu Pak Ustaz, ada orang Islam Iya, di Vietnam. 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 Iya karena ada orang Vietnam sekarang di Parepare. Oh iya. Jamaah. Jamaah ya. Jamaah Mangkolo. Jamaah Pak Golo. Tanggal 2 PSM tanggal 2 PSM sekedar informasi Bang Ude. Tanggal 2 main Sudah PSM di ada BH. di Satria sekarang. Ya. Tadi Mudah-mudahan ada yang Islam pergi lebaran besok di lapangan. Susah. Ini mereka agak. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Ini kan harga tiket itu 150 timur, 300 barat, 100 kalau dibikinkan aplikasi orang gampang membeli. Tapi menurut yang saya berita habis semua tiket. Habis semua tiket. Itu sudah dari Makassar sudah habis. Baik. Dan bagaimana ini orang yang mencalok dari harga sekian ternyata ada kedengaran bahwa harga di tribun tertutup 500 300. Harga di tribun timur harusnya 175 jadi 350. Dan ini bentuk ke suatu cara umat Islam untuk bagaimana dia datang menonton. Ini kan banyak orang mau datang menonton, tapi dengan dasar buka penjualan tiket, buka aplikasi. Tapi di Makassar itu tidak buka, langsung diborong saja sama orang-orang besar di sana untuk dijual di Parepare. Bagaimana kelakuan begini menurut agama kita, Pak Ustaz? Iya. Memboking semua tiket untuk dijual dengan harga yang mencekik leher. Oke. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bahasa lainnya nih Pak Ustaz, apa gitu bisa digolongkan berdagang? Oke, Borong oke. yoro Oke, tike paham. lapai balu menre hargai. Ya, apa gitu Naik harga kan? berdagang atau riba? Karena memang sangat menggoda dan sangat prestisius sekali. Jadi sekali lagi kembali kepada dalil Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu halalkan jual beli. Makna halal jual beli di sini yang secara syariat. Ya. Kita sudah tahu bahwa harga tiket itu misalnya 150. Iya. Oke. Tapi karena ada orang yang ingin meraup keuntungan lebih banyak sampai dia harus menjual 500, dia borong semua karena dia punya modal. Nah, ini masuk bagian dari kata riba. Kalau perdagangannya begini, penzoliman. Ya. Halusnya kalau mau seperti itu, maka tidak boleh sebenarnya dalam pihak manajemen kalau PSM ya, pihak manajemen PSM tidak boleh menjual secara keseluruhan kepada orang yang bermodal. Alangkah bagusnya ya dibagi rata aja. Dibagi rata aja kepada yang ingin melihat, bukan hanya persoalan meraup keuntungan, tapi bagaimana juga memberikan dukungan melalui pembelian tiket itu. Jadi kalau peraup keuntungan seperti itu, membeli semua harga tiket nonton PSM misalnya, harga 150 kita borong semua lalu kita jual sampai 500-an, ini yang diuntungkan adalah sepihak
bukan dari pihak manajemen PSM. Jadi hati-hatilah, ini bisa masuk dalam kategori riba, dan riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua masuk dalam unsur penipuan. Ya, kalau risiko sih juga ada Bang Ude, mai kode netara. Itulah artinya kan mau tidak mau orang kan antusiasnya ke situ. Sehingga itu bisa memicu protes dari pencinta bola misalnya. Mau tidak mau orang pasti beli. Kalau mana kasih napas salena karena dia memberi dukungan juga. Harusnya ini dibicarakan di tingkat direksi PSM sebenarnya. Artinya kalau ada yang ingin memborong, jangan dikasih jalan. Ada yang membeli lebih daripada sekian, jangan kasih jalan. Kasihlah kepada mereka yang memang betul-betul memberi dukungan. Bukan hanya ingin meraih keuntungan. Gitu. Saya setuju itu Bang Ude, tapi mungkin sedikit ditambah juga untuk kelompok-kelompok fans itu adakan gerakan boykot tiket non resmi, tidak resmi seperti itu. Karena resmi itu tiket karena pernah saya dengar memang ini kelompok-kelompok yang memborong dari yang menjual maksud tiket. saya dia beli bukan dari aplikasi, tapi beli langsung dari orang yang seperti bilang tadi. Bang One yang sudah borong. Kalau ada gerakan begitu, saya yakin ini yang mak borong pasti berpikir untuk tidak membeli. Ya karena tania modal CD rasanya lagu gitu. Tania apa di CD kok. Banyak modal besar. Modal besar begini. Nah, kalau dibiasakan seperti ini pasti orang berpikir untuk melakukan. Merusak sistem juga. Bang Dimas. Merusak sistem. Dan itu bisa memicu fisik benturan fisik yang begitu. Itu berbahaya. Artinya mereka sudah datang, lalu mereka tidak bisa nonton karena harga tiket terlalu mahal karena sudah diborong. Itu mau tidak mau lebih buat kekacauan aja seperti itu. Itu yang merusak kita dalam sistem. Kalau ada perayaan seperti itu, ada perlombaan seperti itu, ada event-event seperti itu, selalu muncul calok-calok seperti itu. Dan itu harus dihilangkan sebenarnya. Jadi banggalah. Lebih baik kita bangga masuk menonton dengan membayar daripada masuk menonton dengan tidak membayar. Oke, Bang Ude biasa keluar lewat tipe B dari rumah? Biasa. Biasa. Ada tuh penjual-jual di situ Bang Ude, dekatnya SPB Pertasop. Boleh singgah. Depannya Pertasop. Di situ, Ustaz. Oh, iya kah? Iya, ada tante di sana menjual. Oh iya. Insya Allah. Sebelah mana? Sebelah kanan, sebelah kiri? Pas depannya Pertasop. Sebelah kiri kalau keluar ke tipe B. Abangi. Sebelah kiri ya. Oke lah. Iya, Ustaz. Boleh. Saya pernah mendengar. Katanya kalau hari Idul Fitri itu tidak boleh makan kalau pergi masjid. Yang tidak boleh itu Idul Adha. Itulah persiapannya Idul Fitri. Idul Fitri itu makan dan minum dulu baru pergi. Itu disunnahkan. Tak balik pendengaran. Maksudnya itu sunnah makan. Itu menandakan bahwa hari ini kita tidak puasa. Ada memang aja minta liwa-liwa. Ini banyak orang yang pergi. Banyak orang pergi lebaran. Wah, karena dikatakan sunnah makan, akhirnya makan banyak. Tumbuk Dima. Baru berasa. Tambah lagi minum Coca-Cola. Sudah itu tambah kue-kue lagi. Begitu sampai di lapangan muntah-muntah. Nah itu komentar dari kami Idul Fitri. Latui lapangannya di rokapanis saya maka dena berfungsi ro WC koyo lo. Kanya oko masih kamu kamar mandi. Oke Bang Ude. Ini tadi sebenarnya sudah sempat disinggung sama Suharsi. Jadi pertanyaan saya sebenarnya untuk Idul Adha ini sebelum pelaksanaan termasuk Idul Fitri termasuk pelaksanaan itu ada sunnah-sunnahnya termasuk makan. Mungkin boleh diurai sedikit dari sholat subuh sampai ke lapangan. Dulu ya. Pertama niat untuk melaksanakan sholat Id. Kemudian sudah itu kita disunahkan makan dan minum. Kemudian disunahkan lagi mandi. Ada mandi itu, mandinya seperti mandi wajib. Mulai ujung rambut basah sampai ujung kaki. Kemudian dianjurkan memakai pakaian yang bersih, bukan yang baru ya. Sorry. Bukan yang baru. Baru apa? Pakaian yang bersih. Apa jadi itu baju bersih yang baju baru ya, Ustaz?
Makanya itu dipakai pakaian yang bersih, bukan yang baru. Kemudian apalagi dianjurkan memakai wangi-wangian. Bagi Semua itu. semua. Memakai wangi-wangian. Laki-laki, perempuan. Kemudian bagi laki-laki disunnahkan memakai pakaian yang putih. Sunnah itu pakaian putih. Bagi perempuan disunnahkan memakai pakaian yang hitam. Lah, kalau coklat. Disunahkan. Coklat itu lambang kesetiaan. Iya. Hitam itu warna khusyuk dalam beribadah. Artinya perempuan itu kalau pakai jilbab hitam, maka wajahnya bercahaya. Coba lihat wajahnya sekarang, Lesti. Bercahaya kan? Kenapa bercahaya? Karena dia pakai warna hitam. Nah, gitu. Kemudian setelah meninggalkan rumah menuju ke lapangan atau masjid, itu memperbanyak tahlil dan tahmid. Nah, itu yang makanya kita langsung duduk untuk bertakbir di situ. Oke, itu aturannya pada saat kita menuju ke Idul Fitri. Ya, pulang dari Idul Fitri, Ustaz, maaf-maafan sama keluarga, kerabat. Baru ada yang bilang, kapan Ki menikah? Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Doa. Tunggu. Doa itu. Kalau banyak sekali pertanyaannya kayak memojokkan begitu, Ustaz. Doa. Enggak. Masa kau mau terpojok dengan pertanyaan begitu? Artinya ketika mereka bertanya, ambillah itu sebagai salah satu motivasi bahwa kita didoakan orang mudah-mudahan secepatnya, insya Allah. Kalau mau kata BLC-nya, boleh juga. Kalau orang bertanya, kapan kita menikah? Ya, mungkin bulan Mei. Maybe. Bisa Mei apa kayak? Maybe no, maybe yes. Iya. Bang Ude, tadi sudah dijelaskan dari rumah ke lapangan. Adab-adabnya seperti apa. Nah, kalau sekarang kita sampai di lapangan. Aku lihat langsung ilisu. Wah, Adab-adab pulang dari Akan kalau ada kita pasti sampai di lapangan, ada adabnya juga di bagi situ. yang ingin melaksanakan sholat sunnah wudhu, silahkan. Tapi bagi yang tidak mau langsung duduk. Kemudian memperbanyak tahlil dan tahmid. Memperbanyak takbir di situ. Makanya yang diperhatikan adalah yang diperbanyak di situ adalah takbirannya. Sesudah lapas takbir kita kumandangkan sampai sekian kali, maka kita menuju ke untuk persiapan untuk sholat Id. Nah, ini juga yang harus diperhatikan, sholat Id yang mepakat dek sholat Id itu, yang mengatur sholat Id, dia mengatakan niatnya sholat Id. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini. Misalnya makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Maka dia tetap menyampaikan dulu membaca yang namanya doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Kemudian sesudah itu maka dia mengatakan lagi, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru takbir 7 kali di rakaat pertama, 1 kali di rakaat yang 5 kali rakaat yang kedua. Kemudian itu baca surah Al-Fatihah, baru baca surah. Maka sesudah sholat Id, maka kita tetap mendengarkan dulu yang namanya khutbah Idul Fitri. Itu khutbah 2 rakaat. Khutbah pertama dengan khutbah kedua. Karena itu masih rangkaian daripada ibadah sholat Idul Fitri. Nah, sesudah itu baru ditutup khutbah, selesai. Disitulah orang bersalam-salaman. Itulah maknanya adalah lebaran. Makna lebaran itu lebar yang dilebarkan. Artinya saling membuka hati untuk bisa menerima kesalahan orang lain dan bisa memberi maaf kepada orang lain. Ya, gitu. Ustaz, pernah juga saya dengar katanya kalau sementara udah tidak salah lagi didengar ini. Itu salah dengar. Katanya kalau sementara baca khutbah orang tidak boleh bicara, karena kalau bicara tidak diterima semua amal ibadah. Tak betul kayak itu, Ustaz? Bukan tidak diterima semua. Salah dengar sih. Termasuk tidak afdal atau kurang pahalanya sementara khutbah orang dia bicara. Ada juga mengatakan bahwa gugurlah pahala sholat Idul Fitrinya ketika khutbah dibaca sementara dia berbicara. Rukun khutbah itu adalah bagi yang mendengarkan ansit, maka diamlah.
Nah, di situ. Kalau main game Ustaz? Termasuk main game. Tak boleh sih Kri, main handphone. Buka HP. Tak boleh. Dengarkan dulu khutbah. Ya. Ya. Ya, tapi bagaimana Ustadz seperti saya? Saya kan biasa bertugas juga di. Lain itu, Bang Dimas. Ini malam. Ada uzur. Orang yang bertugas hanya menyiarkan seperti itu beda. Kenapa? Karena dia punya tugas pokok memberitakan peristiwa itu. Sama yang di televisi. Iya. Oke. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau bertanya ke Pak Ustaz, kalau orang ini kalau semuanya itu masih puasa itu besok, jadi masih tarawih nanti malam. Malam Lebaran tidak tarawih ini deh, takbiran saja. Malam Senin kan tidak tarawih ke malam Senin. Malam Senin itu waktunya orang berkunjung ke toko-toko. Oh, bagi yang punya THR, yang tidak punya THR sabar kok. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Jadi malam Senin ketika sudah ada penetapan dari pemerintah bahwa Lebaran tanggal 31 karena sebentar sidang isbat. Iya. Ya, bentar sore sidang isbat. Cuma ada beberapa media sudah mengupload bagaimana Pak Menteri Agama itu dalam pernyataannya itu lebih banyak menjelaskan bahwa Lebaran tahun ini kita kompak maksudnya. Artinya Lebaran itu jatuh pada tanggal di hari Senin, ya, bukan hari Ahad, karena ketinggian hilal belum mencapai ukuf, belum mencapai sekian derajat, sehingga itu maka diperkirakan hilal itu tidak kelihatan di sebentar sore, maka itu hukumnya dicukupkan puasa sampai 30 hari. Ya, baik. Ustadz, ada pertanyaan di Facebook dari Nur itu? Aisyah Cahaya Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau saya sholat tasbih, saya meneteskan air mata? Apakah itu saya berdosa? Tidak ada dosanya orang yang sholat meneteskan air mata karena ingat dosa-dosanya. Justru lebih menambah nilai kekhusyuan dalam ibadah karena dia sholat sambil menangis. Jadi ada yang paling hebat itu ketika dia beribadah kemudian meneteskan air mata, itu malah apa istilahnya, malah itu lebih dianggap lebih khusyuk ketika dia beribadah karena saking khusyuknya sampai dia tidak bisa bendung air matanya karena dosa-dosanya dia ingat kepada Allah. Betul. Itu tidak ada masalah, boleh, dan tidak mengurangi pahala daripada sholat tasbihnya, bahkan justru lebih baik dan lebih afdal kalau dia sanggup seperti itu, karena tidak semua orang yang sholat bisa mengeluarkan air mata. Tidak semua ya, apalagi dalam sujudnya dia ingat orang tuanya, dia ingat ibunya, mamanya. Kan gini, kita sholat biasanya di akhir-akhir Ramadan itu teringat dengan orang tua kita. Lebaran tahun ini tidak sama lagi dengan ibu bapak. Coba bayangkan itu anak yatim piatu. Bagi orang yang punya orang tua, insya mesra, enak kan? Pulang dari sholat id, mereka bertakbir Allahu Akbar. Mereka ambil tangan orang tuanya, ambil tangan ibunya. Lalu bagaimana yatim piatu kasihan? Tangan siapa yang dia mau ambil? Kan gitu. Tangan pengasuhnya. Itulah kenapa mereka yang sehingga kadang-kadang ketika kita sholat ingat semua itu, kita meneteskan air mata. Karena tidak ada lagi tangan yang bisa saya ambil. Tak ada lagi tangan yang bisa saya cium. Tak ada lagi orang yang bisa aku peluk, dan tidak lagi orang yang bisa membelai rambutku ketika aku sungkem kepadanya. Tak ada lagi panggilan kasih sayang anakku, dan aku tidak lagi memanggil dengan kata mama, di mana Ki? Mama Bura Sakta. Tidak ada lagi seperti itu. Dan kenangan itu akan kembali terulang setiap kita melaksanakan event-event seperti Hari Raya Idul Fitri. Semua itu kenangan akan muncul kembali. Dan itulah kadang-kadang membuat orang bisa meneteskan air mata. Ya. Jadi pahamilah dengan baik bahwa menangis itu adalah bagian daripada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Lanjut dari Esti Kuswardani.
Tanya Ustadz, bilang ada yang saat Ramadan dia ngaji, tapi di luar Ramadan tidak pernah ngaji lagi. Kita bersyukurlah ya, karena ada juga ngaji di bulan Ramadan. Maka Pak ya kondisi segagah. Iya. Jadi ini hanya menjadikan Ramadan betul-betul sebagai momen saja, tidak menjadikan Ramadan itu sebagai bulan latihan. Ya, padahal Ramadan itu bulan latihan. Ramadan mengaji, ya di luar Ramadan mengaji juga. Jangan di Ramadan saja. Tapi ya kita bersyukurlah karena masih ada Ramadannya. Bahkan cuma 3 ramalan itu anak ngaji. Kan sama ceritanya itu orang yang masuk surga. Ada orang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sementara tetangganya, teman-temannya semua leti-letinya sudah lama di surga. Dia terlambat masuk. Terlambat masuk di surga. Lalu terjadi dialog. Apa dialognya dalam Al-Qur'an? Masalakakum fis sakar. Kenapa kau singgah di neraka sakar? Dia bilang, itu mi dulu singgah di neraka karena tidak ada ibadahku, tidak ada sholatku. Fawailul lil musallin, tidak ada sholatku. Terus kenapa kalau masuk surga? Iya, ada sedikit imanku. Kapan? Saya pernah mengucapkan la ilaha illallah, itu pun saya waktu menikah. Seandainya tidak kawin, tidak ada la ilaha illallah, tidak masuk surga. Coba bayangkan itu. Ya, saking dihargainya perbuatan itu meskipun sedikit. Gitu maksudnya. Oke, kembali ke salat Id. Ya, kalau tadi berangkat, kemudian sebelumnya, nah sekarang setelahnya Bang Ude. Sebenarnya batas untuk kita beranjak itu ketika selesai sholat itu kan masih ada khutbah. Nah, saya perhatikan memang apakah di doa itu kita sudah bisa beranjak dari tempat duduk kita atau harus menunggu betul-betul bubar baru kita meninggalkan tempat sholat, terutama di lapangan misalnya. Iya. Ya harusnya setelah baca doa khutbah yang kedua, ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun azkurullaha azim wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Lalu diucapkan salam. Setelah salam assalamualaikum baru orang berdiri. Tidak ada lagi. Nah, disitulah orang biasa ya mereka berpelukan kayak Lala dan Po. Mereka perlu sampai menangis, menyesali dosanya, kan semua itu yang mengharu biru sebenarnya. Peristiwa-peristiwa itu yang tidak bisa kita lupakan ya. Sehingga wajarlah ketika mau lebaran semua orang mau pulang kampung. Karena berjuta-juta kenangan di kampung itu tidak bisa kita hilangkan karena itu masa anak-anak kita. Iya, betul. Ya gitu. Nah, jadi baiknya memang setelah khutbah kedua dibaca baru kita beranjak. Jangan beranjak sementara doa dibaca. Ya, artinya aminkanlah itu doa dulu karena itu untuk kita orang-orang yang ada di lapangan di masjid. Kemudian ada juga doa untuk keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Oh iya. Iya, al-hayya'i minhum wal amwat. Nah, itu maksudnya adalah ya Allah terimalah dan ampunilah dosa-dosanya saudara kami umat Islam yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Berarti itu masuk dalam keluarga yang sudah meninggal dunia. Ustadz, ya. Kenapa lagi Lesti? Mungkin bisa diceritakan sedikit kisah di zaman Nabi itu tentang Idul Fitri. Iya, di zaman Nabi Idul Fitri gini, terkhusus untuk Ananda Lesti Kejora ini. Ya, Lesti Mesra ya. Gini, Rasulullah pada saat mau berangkat Idul Fitri, itu Nabi tidak langsung. Dia mau menuju ke lapangan, tiba-tiba ada anak yang menangis. Lalu apa kata Rasulullah? Tidak boleh bersedih orang, tidak boleh menangis. Tidak boleh orang sedih di hari Idul Fitri. Harus gembira, karena waktunya orang bergembira. Kata anak itu, bagaimana saya gembira ya Rasul? Tuh temanku pakai baju baru semua. Saya tidak ada baju baruku. Bagaimana tidak menangis Ki? Apa Nabi bilang Nabi? Mana bapakmu? Meninggal ya Rasul. Mamamu? Ya meninggal juga. Loh, jadi sebatang kara, iya. Lalu Nabi gembirakan anak itu dengan mengatakan, mau nggak kira-kira kalau aku jadikan engkau sebagai anak angkatku? Nah, seketika itu diambillah oleh Nabi sebagai anak angkat. Anak itu bernama Zaid bin Sabit. Dimandikan oleh Nabi dan dibelikan baju baru. Ketika itulah dia gembira sekali. Teman-temannya lagi cemburu. Loh, kok Said tadi menangis, kenapa gembira sekali lagi? Kata temannya, ya karena bapaknya meninggal di medan perang dulu. Apa dia bilang itu anak? Seandainya bapak tak meninggal juga, Dik. Nabi tunjuk Nabi sebagai anak angkat. Ya. Begitu kecemburuannya anak waktu itu.
Kemudian Nabi beranjak menuju ke lapangan. Ya. Nah, ini dulu yang paling dikuatkan sholat Idul Fitri itu bukan di masjid, di lapangan. Harus ini yang kita perbaiki. Ini juga yang harus mindset mindset kita. Karena Ya. banyak juga yang bilang, kenapa tidak digunakan masjid, itu kan tempat sholat. Iya. Cocok, Mi, tapi tidak begitu hadisnya. Ayatnya menjelaskan, ya, ya'murukum masajidallah. Itu memakmurkan masjid, tapi khusus untuk lebaran sekali setahun itu di lapangan dipakai. Karena Nabi itu sangat mengharapkan umat Islam bersatu di lapangan. Iya. Kenapa selalu masjid dengan alasan tempat ibadah? Cocok, tidak salah. Yang jadi masalah, kalau ada niatnya ikut ya karena celengan. Nah, itu kan Itu jadi masalah, sebagian Pak Dimas. versi pengurus masjid, maka ada kode pakai, laba si celengangnya. Itu, Mi. Nah, itu yang merusak. Ya, minta maaf pengurus masjid yang mendengarkan. Iya, itu yang merusak, Bang Dimas. Kita di Parepare tidak pernah bersatu umat Islam karena tidak mau di lapangan. Coba kalau kita pakai lapangan. Tapi bicara celengan ini, Bang Ude, saya biasa melihat ada juga celengan masjid yang disebar di lapangan. Atau memang ada ketentuannya untuk celengan masjid? Ada. Yang kalau yang di lapangan itu bukan masjid yang menyebar, tapi itu namanya PHBI. Ya, Panitia Hari Besar Islam. Panitia Hari Besar Islam. Itulah yang mengkoordinir yang namanya celengan itu untuk seluruh wilayah Parepare. Tetapkan saja, Parepare punya banyak lapangan. Ayo, gunakan. Berapa lapangan di Parepare? Ada Kapuleri, 4 biasa. ada di Makassau, ada Sumpah Minangai, Lemoe. ada Lemoe. Pakai. Parepare berapa sih luasnya? 100. Berapa sih luasnya Parepare? 99. Apa maknanya yang paling penting? Apa pesan Nabi yang paling penting? Kenapa lapangan dipakai? Pesannya adalah bahasa persatuan. Apakah tidak gentar umat lain ketika mereka melihat takbir orang di lapangan bersamaan semua? Kalau misalnya ada 2.000 orang disuruh bertakbir, kira-kira bagaimana? Iya, Kalau singgol bacot. supporter PSM, Singgol bacot. coba bayangkan. Itu yang dianjurkan sama Nabi. Dan ini kita lupakan kan? Selalu masjid dipakai. Lalu kalau kita dalam masjid, tidak kelihatan auranya. Karena kita terkotak-kotak. Berarti sebenarnya memang kita betul-betul mau show force di situ, pertunjukan kekuatan untuk betul, umat-umat show force di lain bahwa tidak bisa macam-macam dengan Islam kalau dia bersatu. Iya, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Mereka gentar, tidak berani berbuat apa-apa, tidak berani berbuat macam-macam ketika mereka melihat umat Islam bersatu di lapangan. Mereka akan gentar. Itu kan perang mental namanya. Coba perang mental yang seperti itu. Sehingga kenapa sekarang? Coba, Palestina diobok-obok. Ya. Umat Islam di Myanmar diobok-obok. Rohingya. Umat Islam di Filipina diobok-obok. Kenapa? Karena tidak ada persatuan kan? Tidak ada persatuan. Selalu itu saja yang kita dengungkan. Ya, celengan-celengan. Tidak akan lari yang begitu. Tidak akan lari. Oke, saya lagi bertanya. Oke. Tadi kita sudah khotbah. Nah, ini kan sudah selesai Idul Fitri, Bang Ude. Iya. Itu kan ucapan yang lazim itu minal aidin wal faizin. Saya tidak tahu di sebelah saya tahu maknanya apa tidak. Karena kan terkadang. Coba tanya Iya. Lesti Mesra dulu. Apa artinya itu? Minal aidin wal faizin. Nah, Oh, kecuali maaf, Bang lahir Ude, batin. mohon maaf lahir dan Maaf, batin. ini, Pak. Itulah tujuan saya supaya dia mengerti. Nah, apa jawaban Aduh. kita ketika orang mendoakan kita dengan minal aidin wal faizin? Itu doa. Minal aidin wal faizin itu Lesti Mesra itu doa. Doa itu artinya Mohon maaf minal lahir dan aidin wal batin. faizin. Kami dari semoga kita kembali kepada kesucian. Itu makna secara umum. Iya. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada kesucian. Sudah mendoakan orang, lalu kita sulurkan tangan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin dari, dan akan kembali kepada fitrah. Lalu kita sulurkan tangan, mohon maaf lahir batin. Tapi kalau anak-anak biasa dekat rumah di kampung itu, biasanya bukan minal aidin wal faizin, mohon 2.000. Iya. Jadi Apabila sebenarnya tuan rumah,
mohon maaf nak, polo goncinge, makanya nak kamu obe lo jadi, bawa. jadi diluruskan ini, terutama di samping saya ini Bang Ude, bahwa minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin artinya. Iya. Tapi itu doa ya. Doa. Iya. Iya, Ustaz. Oke, Bang Ude, berarti ini kata tidak semua kita tujukan kepada orang yang bertemu dengan kita. Iya. Artinya kan ya seperti Bang Ude tadi di awal-awal ceritakan, tidak pernah puasa, tidak pernah mengaji, malah kalau didoakan minal aidin kayaknya kurang pas juga kayaknya begitu Bang Ude ya. Kalaupun kita mendoakan seperti itu namanya kita bersifat husnuzan, berbaik sangka. Ya. Kalaupun tidak, dia tidak melakukan itu, ya jelas kita sudah mendoakan mudah-mudahan di Ramadan tahun berikutnya dia bisa berbuat lebih baik lagi. Amin. Jadi kalau misalnya ada yang bilang minal aidin ya kita jawab saja amin. Amin. Ustaz kalau bilang kayak begini minal aidin wal faizin mohon mahar lahir dan batin. Apalagi cocok. Boleh, tidak ada masalah. Apa artinya? Tidak masalah mengatakan seperti itu. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin itu kan ucapan doa sebenarnya. Minal aidina wal faizina. Iya. Moga kita dari, maksudnya kita dari itu kita sudah melepaskan dengan sekuat tenaga kita berjuang melawan hawa nafsu. Kemudian setelah kita selesai tuntas, maka wal faizina kembali kepada fitrah kita yang sesungguhnya, seperti bayang baru dilahirkan oleh ibu bapaknya. Gitu. Tidak bilangi mohon maaf Ustaz, bilangi mohon mahar. Mohon mahar. Bagus kalau gue bilang lebih indah. Cuma kata BDC-nya biasanya begitu nilai komedinya ya. Boleh jadi dia bercanda tetapi sesungguhnya dia berharap. Gitu. Iya. Biasanya dia yang dikasih begitu adalah perempuan, laki-laki menaruh hati. Biasanya itu ada laki-laki itu senang kepada kita, tapi dia bawa kepada candaan karena dia tidak mau kentara, masih menyembunyikan. Tapi ada orang yang bersungguh-sungguh senang kepada kita, tapi tidak berani mengungkapkan. Iya. Dia lebih kepada yang sesungguhnya. Ada laki-laki yang memang bersungguh-sungguh kepada kita, lalu dia tidak berani berkata-kata oleh karena selalu takut salah. Ya, gitu. Karena biasanya orang kalau senang kepada seseorang itu lebih menampakkan aurah kebaikannya daripada aurah keburukannya. Dia selalu menutupi itu. Bisa saja seperti itu modelnya. Makanya ketika orang mencintai perempuan hanya melihat paras atau wajahnya, maka yakinlah itu bukan cinta, tapi itu nafsu. Ketika laki-laki melihat perempuan karena hartanya, maka itu bukan cinta. Tapi itu agak termasuk dalamnya pandangan pragmatis. Tapi cinta itu ketika seorang laki-laki bingung kenapa dia mencintai perempuan, maka itulah cinta yang sesungguhnya. Oke, makasih buat Pak Ustadz yang sudah memberikan motivasi dan pelajaran agama yang sangat berguna bagi saya pribadi. Semoga semua amalnya dibalas Allah dan insya Allah tahun depan masih diberi waktu. Amin. Dari Bu Esti Kuswardani. Ya, alhamdulillah Bu Esti, sekedar informasi selama ini kendala komunikasi kita dengan Bang Ude itu tidak ada masalah untuk setiap Ramadan di setiap tahunnya. Bahkan konfirmasi untuk kesediaan itu terkadang 1 hari sebelumnya. Bahkan pernah siang-siang saya dikonfirmasi sama Ambo, pura digam podang Bang Ude maka dia puji bose. Kalau anu pula masih gak ya? Karena nanti sore dan alhamdulillah Bang Ude itu tidak pernah masalah untuk siap, jangankan di Ramadan. Ya, yang penting ada waktu. Lain. Kalau insya Allah ada waktu beliau siap. Sama seperti kalau misalnya mungkin suatu saat Ibu Esti butuh pencerahan agama, bisa Bang Ude ya untuk bisa membantu. Bisa melalui WA, bisa ditelepon. Tidak ada masalah. Ya. Tanya di WA saja, boleh. Ya, jangan pikirkan masalah tarif ini kan terkadang jangan juga. Jangan berpikir masalah itu. Walatan sanasibaka minad dunya. Ya, alhamdulillah sepengetahuan saya Bang Ude DP transfer apa pura nikah. Apa itu? Polambo logo. Oh, ada tadi teleponnya mengenai sakatnya keluarga Pak Ambologo nih. Iya, itu tadi saya sempat konfirmasi Bang Ude posisi di mana sekarang karena untuk Ramadan ini mau di
terasa maka kalau saya itu tidak ada masalah. Saya ingat saya itu Bang Ude tidak ada masalah. Nanti setelah puasa iya. juga. Jadi untuk insan mesra mungkin yang butuh pencerahan agama dan butuh untuk mungkin meminta untuk Bang Ude, tidak ada masalah. Boleh telepon saya, boleh telepon Bang Ude langsung, boleh telepon Om Ambo. Nanti kami yang komunikasikan dengan Bang Ude. Insya Allah siap. Oke, Bang Ude, apa yang sebenarnya salah ini dari kita umat Islam? Ini kan terkadang Ramadan itu kita anggap sebagai final. Nah, maksud saya begini kan, kita mati-matian sebenarnya beribadah di bulan Ramadan. Padahal sebenarnya setahu saya Ramadan itu bukan final, justru di situ babak penyisihannya kita. Nah, iya. Ramadan itu sebenarnya kalau ya selalu kita dengungkan, Ramadan itu bukan inti di situ. Ramadan itu kan latihan. Ramadan yang sesungguhnya itu adalah 11 bulan ke depan. Jadi kalau ada orang keluar Ramadan ini bagus ibadahnya, berarti latihannya tuntas, bagus latihannya, bagus mainannya. Kenapa? Karena sudah dilatih selama sebulan penuh. Kan dilatih kita terus kan? Nah, Ramadan yang sesungguhnya adalah 11 bulan ke depan itulah Ramadan yang harus kita jalani. Kalau di dalam Ramadan yang halal saja kita bisa hindari, nah keluar Ramadan jangankan yang halal, yang haram apalagi. Nah, gitu. Itulah pelatihan yang paling efektif. Makanya itu Ramadan itu adalah madrasah bagi kita. Dia lembaga pendidikan yang paling efektif. Di rumah ada makanan halal tapi tidak pernah disentuh meskipun tidak ada orang-orang di sekitar kita. Itu dahsyatnya itu. Nah, ketika keluar Ramadan 11 bulan, maka paling bagus sebenarnya momen Ramadan ini jadikan 11 bulan ke depan itulah Ramadan bagi kita. Itu motivasinya. Seperti itu. Iya, lewat kata radio Bang Ude saya mendengar bahwa kita ini sudah merdeka 76 tahun. Berarti kita berarti 76 tahun itu kita latihan, tapi tetap budaya korupsi, tradisi itu tidak pernah berhasil untuk mengubah kita. Kalau sebenarnya jujur, kalau betul-betul Ramadan ini sebagai bulan latihan, artinya itu sebenarnya sudah tidak ada. Tuntas nih. Sudah bagus sebenarnya kehidupan bermasyarakat kita, beragama kita. Cuma masalahnya gini, satu hal yang sangat krusial itu insan mesra, Bang DJ, karena kita tidak punya kesadaran. Nggak ada kesadaran umat ini bahwa apa yang kita lakukan di bulan Ramadan harusnya lebih baik lagi di bulan-bulan yang lain. Apa yang kita lakukan di bulan yang lain lebih baik lagi. Jadi makanya kata Nabi, siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka itu orang celaka. Tapi siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka itu orang yang paling celaka. Dan siapa yang paling bagus hari ini daripada kemarin, maka itulah orang yang paling baik. Nah, itulah yang kita jadikan dasar bahwa sesungguhnya Ramadan tahun ini jadikan Ramadan yang paling baik, Ramadan yang telah kemarin. Kemudian menuju Syawal itu jadikan sebagai itulah momen sesungguhnya Ramadan bagi kita secara pribadi secara pribadi individu kita, bahwa meniatkan ini juga seperti Ramadan bagi saya. Kok bulan Ramadan saya bisa seperti ini, kenapa di bulan lain saya tidak bisa? Jadi itu sudah ada nilai kesadaran. Tapi kan yang banyak adalah seperti orang beli baju baru, beli baju putih, setelah Lebaran, aduh itu bajunya kotor lagi. Dia bawa lagi kecomberan. Maka Ramadan itu tidak ada arti baginya. Dia hanya berlalu sebagaimana bulan-bulan yang lain, tidak ada kesan bagi Ramadan bagi dia. Nah, itu. Ini kuncinya di situ, Bang Dimas, adalah kesadaran. Ya. Dari Syarifuddin, izin Pak Ustadz, tradisi makan-makan buat burasa dan ketupat hanya di Indonesia dan tidak ada di Arab Saudi. Apakah itu memang ajaran Islam atau tradisi Indonesia saja? Ajaran Islam itu adalah ajaran menandakan bahwa berakhir Ramadan kita boleh makan-makan. Nah, teknisnya makan-makan, apa yang kita mau lakukan? Meski bukan burasa, meski bukan ketupat, tapi karena muatan lokal budaya kita adalah burasa dan ketupat, maka itu yang kita pakai. Di Arab kan tidak seperti itu. Di Arab onta makannya. Di Arab itu nasi biryani. Di Arab itu kari kambing. Kita di sini tidak. Tapi kenapa selalu burasa? Karena itu yang murah meriah. Iya. Itu yang makanan khas. Iya. Kenapa tidak ketupat? Sah. Jadi karena itu simbol pemersatu. Iya, seakan-akan itu kurang afdal rasanya kalau kita Lebaran baru tidak ada burasa. Betul.
Apa yang membuat nilai kenangan yang paling indah seorang anak kepada ibunya? Kan burasaannya. Nah, Burasaannya gitu. Wih, masih ku ingat burasaannya mamaku begini. Turun temurun itu terus ada. Iya. Baik, ada Assalamualaikum. Ya, dipersingkat saja Pak Aldi ya, karena durasi juga. Ya, langsung saja. Ya, ketika dalam perjalanan dari Parepare ke Lembang, masih saya lewati itu ketika malam malam Jumat ya. Banyak beci-beci baca surat Yasin. Iya. Ada keistimewaan surat Yasin ketika. Iya. Halo? Ya, langsung itu saja. Itu saja ya. Ya, jadi pertanyaannya kenapa ada tradisi baca Yasin pada malam Jumat, pada saat malam Jumat? Sebenarnya gini. Nabi hanya mengatakan perintah bacalah Al-Qur'an setiap malam. Ya. Itu perintahnya, itu hadis. Bacalah Al-Qur'an setiap malam. Tidak ada perintah baca Al-Qur'an setiap malam Jumat. Tetapi karena ini kita kiaskan sekarang. Malam Jumat itu malam atau siang? Malam. Malam. Maka itu yang dimaksud. Maka tidak ada salahnya setiap kita baca Al-Quran di malam Jumat. Mudah-mudahan ada keberkahan. Kenapa malam Jumat itu? Karena itu malam Jumat, malam lebaran masuknya. Malam ibadah. Malam ibadah malam Jumat, itulah baca Quran. Ya. Ada orang baca Qurannya hanya Yasin. Ya, ada suratul Kahfi. Pertanyaannya mungkin lebih jelasnya tadi, kenapa hanya Yasin yang dianjurkan? Bukan hanya Yasin dianjurkan atau kebanyakan dibaca. Kenapa bukan yang lain? Iya, Yasin itu adalah merupakan jantungnya Al-Quran. Nah, ini jawabannya. Banyak sekali doa di situ sehingga orang baca surah Yasin. Yasin juga manfaatnya adalah membacakan orang yang sakit atau orang yang sakaratul maut itu melancarkan ruhnya keluar. Itu kalau orang-orang sadar sakaratul maut. Jadi makanya perintah Nabi, Iqra'u Yasin ilal maut, bacakan Yasin orang yang mau meninggal dunia itu supaya dimudahkan ruhnya keluar. Kemudian Yasin itu banyak sekali mengandung doa. Ya, sehingga membaca surah Yasin itu adalah membaca jantungnya Al-Qur'an. Tapi bukan hanya Yasin, kita boleh berpindah ke suratul Kahfi, suratul Waqiah atau surah-surah yang lain. Tapi kenapa selalu Yasin? Karena itu yang umum diketahui masyarakat dan itu yang paling dan sering dilakukan. Bahkan masyarakat kita sudah banyak yang hafal surah Yasin. Iya. Gitu. Oke, Bang Ude. Lancar ya. Iya, Bang Ude. Ini kan keputusan terkait Idul Fitri itu nanti ditetapkan nanti malam. Iya. Ya, insya Allah. Apakah kita besok jadi Lebaran hari Ahad atau hari Senin? Nah, artinya kalau misalnya keputusan masih ada untuk satu hari, ini kan masih ada satu kali pertemuan sesi kita. Nah, bagaimana nih Bang Ude? Apakah kita besok kalau ada kesempatan kita masih bersama atau bisa? Sekiranya masih ada, ya silahkan, tidak ada masalah. Nah, bingungnya Jose Bang Ude. Apa temanya besok? Habis tema dari kantor. Iya. Kita temanya apa? Temanya yang kita mau bicarakan. Apakah temanya sholat Id ataukah motivasi beribadah di luar Ramadan? Ya. Boleh. Kalau saya Bang Ude tinggal kejelian host cari tema. Ini tugasnya dia memang ditugaskan khusus nanti insya Allah. Iya. Cocok dia tadi itu temanya Ustaz. Motivasi supaya bisa beribadah terus. Boleh. Bukan cuma Ramadan. Oke. Masalah. Oke, Bang Ude. Kita hampir, makanya saya lebih awal tadi kita hampir di penghujung acara. Anggaplah kita ini hari Ahad berlebaran ya, anggap saja seperti itu. Nah, mungkin ini sebagai sesi penutup kita untuk tahun ini. Tapi kalau misalnya masih ada kesempatan satu kali kita berjumpa lagi mungkin untuk menutup sekalian dengan besok, permintaan maaf dan mungkin doa untuk terakhir. Iya. Baik, sama-sama. Semoga kita diberi kekuatan kesehatan. Saya hanya menganjurkan sebentar malam di sujud terakhir kita tarawih sebentar malam, usahakan lapaskan doa dalam hati, ya Allah, pertemukan kembali aku di bulan Ramadan yang akan datang. Nah, gitu. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul ardil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad akhadha bi kulli shay'in ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin
anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbi habli minas solihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Rahman, pertemukan kembali kami di bulan Ramadan-Mu yang indah ya Allah. Pertemukan kami kembali di bulan Ramadan-Mu ya Allah. Pertemukan kami kembali di bulan Ramadan-Mu ya Allah. Beri kami kekuatan dan kesehatan dan panjangkan umur kami di Ramadan yang selanjutnya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bang Ude. Nanti lebaran terharu dengan doa. Silahkan Ustaz closing. Doa nang closing. Baik, sama serah. Sudah di closing, silakan. Silakan. Bang DJ dengan hostnya. Oke, mudah-mudahan kita masih diberi pertemuan waktu besok. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ketentuan kementerian ternyata kita belum berlebaran besok, insya Allah masih ada 1 kali pertemuan. Tapi kalau misalnya sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah bahwa besok kita lebaran, ini adalah pertemuan terakhir kita mewakili kru yang bertugas, Bang Ude, Suharsi, Sikri, dan saya. Kami memohon maaf jika selama program ini ada yang kurang berkenan di hati insan mesra, baik itu mungkin ada yang bertanya namun tidak terjawab, atau mungkin ada yang menelpon namun tidak kami angkat. Ya minta maaf karena memang ada keterbatasan tertentu yang, dan apabila ada kata-kata yang salah, yang menyinggung, mohon maaf. Sekian dari kami Insan Mesra. Seperti biasanya tayangan ini akan tayang besok pukul 6 pagi di 102,8 Mesra FM, dan akan tetap diupload di media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Insan Mesra kami pamit undur diri. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mengikuti www.radiomesra.com.